Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadani Siregar, NIM 86024123 Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka. Baik, kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa sih sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang saling bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Berikut adalah gambar dari organ pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama yaitu mulut, ada kerongkongan, kemudian lambung, usus besar, usus halus, lalu yang terakhir yaitu anus. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai mulut. Mulut ini adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Fungsi gigi yaitu struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Kemudian fungsi dari lidah ini yaitu otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Berikut adalah gambar dari organ mulut. Kemudian yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah sistem bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Fungsi lapisan ototnya yaitu terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Fungsi mukosa yaitu sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Selanjutnya yaitu organ lambung. Berikut adalah gambar dari lambung. Lambung ini adalah organ yang berbentuk kantung yang merupakan bagian dalam sistem pencernaan manusia, yang dimana lambung ini berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Fungsi fundus ini yaitu sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Yang terakhir yaitu fungsi pilorus. Fungsi pilorus ini yaitu untuk mengatur aliran kain dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Selanjutnya yaitu usus halus. Berikut adalah gambar dari usus halus, yang dimana usus halus ini adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang yang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Fungsi duodenum yaitu duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Fungsi jejunum yaitu untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Kemudian yaitu usus besar. Usus besar ini adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan, serta membentuk dan menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Fungsi rektum yaitu rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Kemudian yaitu anus. Berikut adalah gambar dari anus. Anus ini adalah bagian akhir dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Oke, yang terakhir kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari praktikum ini yaitu sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian
bersama secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, lalu ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar, hingga yang terakhir yaitu dengan anus, dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Oke, cukup sekian hasil praktikum saya. Kurang dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.